Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Bersama saya Syahrul SPD, IGP Angkatan 10 dari SMP Kemala Bayangkari 6 Surabaya. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan fasilitator saya, Bapak Budiono Eskom Mkom, pengajar praktek Ibu Dian Sriwayuni SPD AUD, dan dengan saya sendiri Syahrul SPD. Tujuan pembelajaran pada kali ini, IGP melakukan refleksi pengetahuan sebelum dan selama serta sesudah mempelajari modul ini. Mendidik pikiran tanpa mendidik hati adalah bukan pendidikan sama sekali. Aristoteles. Refleksi diri. Bapak Ibu guru, kita sebagai pendidik tentunya pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita, seperti marah, kecewa, bimbang, sedih, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri? Maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional. Begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Setelah mempelajari sosial emosional atau PSE, terjadi peningkatan dalam pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki pengetahuan lebih baik tentang emosi, keterampilan berkomunikasi, dan bekerja sama atau berkolaborasi yang baik, kemampuan emosi, sikap yang peduli dan responsif, dan kemampuan memfasilitasi pembelajaran yang berpihak pada murid, kepemimpinan yang efektif, dan dampak positif pada kesejahteraan psikologi diri sendiri, baik murid serta orang lain di sekitar saya. Pembelajaran sosial emosional. Pengertian, pembelajaran sosial dan emosional merupakan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah, sehingga memungkinkan anak atau orang dewasa untuk mendapat dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif yang mengenai aspek sosial maupun emosional. Tujuan dalam pembelajaran ini yang pertama adalah memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi atau keadaan sendiri. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif pengelolaan diri. Dan yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain, keadaan sosial. Yang keempat, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan membangun hubungan. Dan yang terakhir, yang kelima adalah membuat keputusan yang bertanggung jawab, merupakan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 5 KSE, kompetensi sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pengembangan kompetensi sosial dan emosional siswa. Berikut adalah 5 kompetensi PSE yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, dan yang ketiga kesadaran sosial, dan keempat keterampilan berelasi, dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Bapak Ibu guru hebat, pertanyaan pemantik yang kedua. Apa kaitannya pembelajaran sosial dan emosional
yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, keterkaitan modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan modul 1.3 Visi guru penggerak, modul 1.4 Budaya positif, dan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Tentunya semua modul-modul ini sangat berketerkaitan satu sama yang lainnya. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran sosial emosional guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga menciptakan kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak akan senang dan semangat dalam proses belajarnya. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 Nilai-nilai dan peran guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pelajaran mendorong kolaborasi dapat tercapai dan akan berjalan dengan seimbang. Selanjutnya, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 Visi guru penggerak. Dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan untuk melakukan prakarsa perubahan dengan memberikan pembelajaran kesadaran diri, manajemen diri dan kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 Budaya positif. Dalam pembelajaran sosial dan emosional, guru dan murid dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan menciptakan suasana yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin. Selanjutnya, keterkaitan pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 Pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan mengidentifikasi perasaan dan emosi. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, di antaranya kesiapan murid, minat, dan profil belajar murid dengan menggunakan strategi diferensial konten, proses, dan produk. Semua ini membentuk guru yang mampu memberikan pendidikan menyeluruh dan berpusat pada siswa. Pertanyaan selanjutnya, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa sehingga setelah mempelajari modul ini, ternyata sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran sosial emosional atau PSE, murid akan terbentuk dengan sendirinya, sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan murid. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi dan nilai akademis siswa saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional atau PSE sangat penting untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam memulai pembelajaran untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pertanyaan kedua berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman
untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, well-being. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah 3 hal dasar yang mendasar dan penting yang saya pelajari dalam modul ini. Yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional melalui peningkatan perilaku positif. Yang kedua, saya belajar kesadaran penuh, mindfulness, sebagai dasar penguatan kompetensi sosial emosional. Dan yang ketiga, saya belajar mengintegrasikan KSE di kelas maupun di lingkungan sekolah. Pertanyaan yang ketiga berkaitan dengan soal nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di sekolah saya dan di kelas bagi murid dan bagi rekan sejawat. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas adalah, yang pertama, saya akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Selain itu, saya juga akan melaksanakan program-program sekolah yang bisa meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Dan yang kedua, saya akan mengintegrasikan teknik melatih kesadaran penuh, mindfulness, di dalam pembelajaran. Dan yang ketiga adalah saya akan menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang menumbuhkan, melatih, dan berefleksi 5 kompetensi sosial dan emosional terhadap murid. Selanjutnya, perubahan yang akan saya terapkan di sekolah. Yang pertama, saya akan menjadi model atau teladan dalam pelaksanaan pembelajaran yang berbasis kompetensi sosial dan emosional, sehingga rekan sejawat saya bisa terinspirasi dan menerapkannya juga dalam pembelajaran yang dilakukan di sekolah saya. Yang kedua, saya akan berupaya untuk menjalin komunikasi dan kolaborasi yang positif dengan rekan sejawat. Dan yang ketiga, saya akan berupaya selalu melakukan hal-hal yang positif dan praktik baik, seperti mematuhi tata tertib, peduli terhadap kebersihan, dan selalu menyelesaikan tugas dengan penuh dengan tanggung jawab. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Demikian video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.